Halo guys, jadi pagi ini kita mau pindah dari Singapura ke Malaysia. Nah, di sini nanti kita mau travel via darat ya. Ini saya baru mau jalan dari hostel Singapura menuju ke MRT. Nah, di MRT itu kita nanti dari Raffles menuju ke stasiun Kranji ya, karena di situ stasiun paling terakhir ya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan naik bus. Nah, di situ ada bus yang langsung terkoneksi dari Singapura ke Johor Bahru. Nah, di situ nanti sekitar 1,6 dolar itu ya. Jadi nanti kamu tinggal beli aja langsung masuk ke situ. Kemudian naik bus. Kemudian nanti busnya akan turun di imigrasi Singapura dan kemudian mau lanjut ke imigrasi Malaysia. Jadi kita turun, tapi perlu diperhatikan ya, jangan sampai setelah turun tuh kita tidak menaiki bis yang sama ya, biar kita tidak bayar lagi gitu, karena nanti kalau beda bis nanti kita bisa juga bayar lagi gitu ya. Pastikan untuk melihat angka busnya. Nah, ini kita juga sekitar perjalanan sekitar 10 menit ya kayaknya dari penerbangan untuk Singapura ke Johor Bahru ya. Nah, di sini juga lumayan kalau di jam-jamnya ya, mungkin kalau saya saranin sih jangan waktu pagi atau pagi banget, karena pasti orang-orang pada kerja ya, itu lalu dari Singapura ke Malaysia dan sebaliknya. Atau juga langsung di jam-jam sore pulang kerja itu sangat-sangat sibuk ya, jadi crowded banget saya melihat kemarin ya. Tapi kalau misalnya jam-jam biasa normal siang hari di jam 10, di jam 2 kayaknya sih lebih worth it ya, karena tidak terlalu ramai. Oke, nah ini pemandangannya cuma ya sekitar tidak jauh dari imigrasi. Kemudian nah ini udah nyampe, kita udah akan turun. Nah, nanti kalau turun ini pastikan semua barangnya kita ini ya di bawah ya. Ini kan baru turun nyampe di imigrasinya Malaysia yang Singapura yang mau ke Malaysia. Jadi nanti akan naik lagi tuh di sebelah sananya. Dan kita akan dicek paspor biasa ya. Kita dicek mau kemana, kemudian kita siapin paspor, siapin itinerary, kemudian bookingan dan lain sebagainya. Tapi beberapa kemarin sih aku nggak ditanya gitu ya. Tapi ada juga yang ditanya, jadi ya harus siap-siap aja. Nah, nanti setelah selesai dari sini turun, kita akan naik ke MRT ya. Jadi nanti kita naik MRT menuju ke KL Sentral. Nah, di situ kita beli MRT dulu. Di sini sistemnya pakai koin gitu ya. Kita harus masukin uang. Terus nanti kita akan dapat koin, di mana koin itu yang akan kita pakai untuk masuk ke stasiun ya. Dan kita lagi memilih jumlah berapa, kemudian barulah kalau sudah dapat tiketnya terus kita masuk. Nah, ini salah satu masuk seperti ini ya guys, mudah banget sih menurutku untuk public transportasi di sana. Oke, kita tujuan pertama adalah mau ke Twin Tower ya. Jadi kita langsung menuju Twin Tower. Ya, udah nyampe lah di Twin Tower. Nah, ini lah Twin Towernya ya. Jadi kita cuma foto-foto sebentar aja, karena di Twin Tower ya just foto aja di situ. Yang penting udah dapet ya. Nah, kita lanjut nih karena hari masih siang. Jadi kita kayak udah manfaatin waktu kita untuk ke yang jauh dulu kali ya. Jadi kan kayak akhirnya kita menuju ke Batu Cave. Kita naik ini aja sih sebenarnya, karena kita nggak tahu ya arahnya pertama sih. Jadi kita naik Grab gitu, kita bertiga, jadi kayak lebih murah kan. Tapi bisa saranin sih teman-teman bisa pakai MRT, karena MRT juga ada sampai sana, dan nanti kita ceritain di belakang ya kita pulangnya naik apa. Nah, ini suasana mau masuk ke arah Batu Cave, dan sampailah seperti ini di Batu Cave-nya. Jadi seperti kuil, di mana di situ ada patung Buddha India yang besar, yang kecetnya emas gitu. Jadi ya seperti ini, lumayan excited banget ya di situ. Dan paling banyak adalah di situ ada orang-orang India dan banyak burung-burung gitu ya. Dan lebih spot fotonya cuma di situ dan banyak banget gitu ya. Karena juga tempat wisata kan. Tapi oke. Nah, bisa juga sih kalau mau yang kuat tuh bisa naik tuh ke atas. Saya juga coba kemarin naik ke atas,
ya lumayan, mungkin sekitar 100 sampai 150 mdpl kali ya, dan lumayan sih. Nah di dalamnya itu seperti ini, seperti gua-gua kayak, dan pasti agak sedikit bau ini ya, teleknya kelelawar gitu ya, karena di gua-gua seperti ini kan lembab ya, jadi kayak awas, hati-hati, banyak banget yang kejatuhan itu teleknya kelelawar. Nah kemudian di situ juga banyak banget terkait souvenir-souvenir, kemudian kayak kebudayaan-kebudayaan terkait India, dan satu lagi di situ ada kayak monyet gitu loh. Jadi hati-hati ya, jangan bawa barang-barang yang menyebabkan monyet itu tertarik, jadi nanti kalau kamu itu ditarik juga makanannya ataupun barang-barangmu. Ya di sini saya mungkin sekitar 5 menit, setengah jam atau 1 jam ya, karena udah gitu aja, jangan foto di situ udah gitu ya. Jadi ini kami memutuskan untuk balik deh, dan kita bisa naik, ternyata di situ ada Rapid KL. Ya udah kita naik Rapid KL lagi, kemudian balik ke kota, dan itu udah sore ya, jadi ya udah balik dulu. Oke. Dan ternyata ketika balik masih ada waktu, ternyata bisa dapat spot foto nanti di salah satu tempat yang lumayan apa namanya, ikonik ya di Malaysia itu, kayak tugu kemerdekaan gitu ya. Dan inilah tugunya ya, seperti ini, nice. Tapi cuma foto aja sih, kalau mau naik ke atas juga lumayan, tapi bayar ya. Jadi kayak kita naik ke lift, kemudian kita bayar gitu di sana. Oke, kemudian malamnya kita langsung pergi ke tempat spot yang malam, yang gemerlap malamnya di Malaysia. Yaitu lebih banyak banget orang-orang tuh datang di Bukit Bintang. Jadi kita dari ini naik MRT atau Rapid KL itu ke Bukit Bintang. Dan di situ lumayan rame ya. Kalau di situ mungkin wisata malam, kalau di Jakarta itu seperti kayak di ini nggak sih, kayak di mana tuh, Kuningan ya. Dan itu semuanya rame banget ya. Nah ini ternyata dekat situ juga ada ini ya, kayak petailing gitu, dan makanannya juga enak-enak gitu. Dan kita coba untuk makan di situ, beli kayak semacam kebab gitu ya. Di situ lumayan murah, Rp5, dan enak banget rasanya. Jadi kalau teman-teman mau ke sana, cobain deh yang kebab seperti ini. Dan itu rame banget deh, dan itu kayak makanan khas Timur Tengah gitu, tapi enak gitu. Aku juga selalu ke sana tuh kayak pengen beli itu gitu, dan rasanya kayak kebab Turki gitu. Ya mirip-mirip di Indonesia kalau pernah makan kebab Turki ya. Ya di sini kita makan sore gitu, sambil ya bukan makan berat sih, lebih ke kayak nyicipin full street gitu. Dan penjualan juga ramah banget, enak, murah lagi, mungkin sekitar 15.000 ya uang Indonesia. Nah setelah makan kami juga kita tuh kayak mau kemana ya gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke market, atau namanya apa tuh, apa ya bahasanya, kayak Central Market ya. Di Central Market tuh kayak di Malioboro gitu loh, jadi banyak banget souvenir gitu, terus kayak penjualan gitu. Dan di dalamnya tuh kayak kita beli barang-barang yang misalnya kau beli kaos, beli kantungan kunci gitu, dan banyak banget sih, kayak tinggal kamu pinter-pinter nawar. Kalau misalnya dapat murah, nawar gitu ya. Kalau nggak nawar nanti ya mahal, nggak apa-apa sih. Kalau kamu nawar juga boleh kok, bahasa Indonesia juga apa-apa, karena orangnya banyak orang Melayu yang jual ya. Seperti itu, banyak banget untuk souvenir teman-teman di rumah. Jadi biasanya aku selesai itu kan udah malam tuh, kita mau lanjut ke ini ya, Bukit Bintang yang tadi aku bilang. Dan disitu ternyata deketan gitu, jadi kayak kita nggak perlu naik lagi, jadi cuma jalan kaki aja dari sini ke Bukit Bintang. Nah ini salah satunya, sudah sampai di deketan Bukit Bintang. Ya di Bukit Bintang itu semua branded ya, para surganya para orang-orang yang mau belanja ya, belanja terkait pakaian apapun itu, semua mereknya ada di sini, dari merek-merek yang dipakai sama ini. Dan tau nggak, ternyata di sana udah denger lagu Medan, kayak serasa lagi nggak ada di Malaysia nggak sih. Dan ternyata nontonnya banyak banget gitu ya orang-orang di sana.
atau mungkin karena apa namanya, banyak orang Melayu ya, banyak orang Sumatera merantau ke Malaysia kali ya, jadi kayak semua orang tuh hafal lagu-lagu kayak gitu. Jadi aku ini kita kayak di Indonesia, tahu kayak di mana gitu, kayak di daerah-daerah Sumatera gitu, karena orang-orang semua pada nyanyi gitu. Tapi excited sih kenapa orang-orang Malaysia pada bisa, dan lagu-lagu Indonesia Medan gitu ya, banyak banget yang hafal. Dan apa ya, senang sih dengerin kayak gitu di Malaysia gitu ya. Apalagi kalau aku orang Medan pasti bangga banget sih lagu-lagu itu dinyanyiin di pengamen Malaysia ya. Dan itu apa ya, bukan bahasa cengkok Malaysia gitu ya, orang Indonesia gitu, dan saya nonton banyak banget gitu. Kayak selesai itu aku pergi ke kayak, aku mau lihat ke mallnya deh, namanya Pavilion gitu ya. Disitulah yang aku bilang tadi, semua branded ya. Tapi kan saya di sini kan cuma buat solo traveling yang nggak belanja ya, jadi kayak ya just melihat-lihat aja gitu, nggak pernah beli. Itu juga mehong banget belanjanya. Itu ada Armani QL, ada Gucci, ada Louis Vuitton dan lain sebagainya ya. Dan di situ juga banyak banget, awas ya, ngantri banget di sini. Untuk jalan aja kita susah, apalagi kalau naik mobil atau misalnya kita terjebak transportasi di airport bintang, itu sangat-sangat off card banget sih menurutku ya. Dan ini juga spot foto yang bisa buat kalian dapetin ya, keren. Untuk belakangnya tuh tulisan Pavilion gitu. Terus kemudian ada air mancurnya juga. Kemudian dekat sini ada ya banyak orang yang jualan ya, kayak di Indonesia juga, kayak jualan balon-balon gitu. Tapi ya itu kalau misalnya bukan malam minggu aja udah rame kayak gitu ya, apalagi malam minggu. Nah ya lumayan sangat padat sih. Nah di situ ada juga yang penjualan viral banget ya. Di situ udah kayak beli kentang sih sebenarnya, cuma kayak dikasih bumbu apa gitu, dan itu ngantri banget gitu. Ya selesai sampai situ kita coba mencari jalan-jalan lagi. Untuk kemana lagi ya, kita coba jalan lagi di mengeksplor Sendiri Bukit Bintang. Dan di sini tuh ternyata ya tertib banget ya untuk penyeberangan gitu, jadi kayak ya lumayan nggak crowded lah ketika kita mau kemana. Nah ini jadi kayak ketika waktunya hijau ya udah semua orang jalan gitu, dan itu tertib gitu ya, nggak ada yang ketika lampu merah baru kita jalan dan lain sebagainya. Ketika lampu hijau ya udah kita semua jalan gitu. Kalau lampu merah ya udah kita semua berhenti gitu. Nah di situ ada juga ya penjualan yang kayak tadi kebab kayak gitu. Dan ini juga yang pengamen berbeda ya, jadi kayak pengamen ternyata banyak gitu di sana, dan semua itu sesuai dengan apa ya, kayak sesuai dengan genrenya masing-masing gitu. Kayak ada yang tadi mungkin kayak Melayu-Melayuan, karena ada kayak di Indonesia ada rock dan lain sebagainya. Ada juga yang untuk orang tua gitu. Nah ini juga salah satunya tempat yang lumayan jadi apa ya, tujuan pariwisata. Nah ini aku bilang tadi yang namanya ada Damaskus kebab gitu, gila ngantrinya, buset. Aku aja mau beli jadi nggak jadi, gila nih. Lihat teman-teman ya, ngantrinya dari sana sampai ke, coba lihat tuh, wow, itu pakai nomor. Jadi belinya kita jadi nggak bisa beli nunggu gitu loh, kayak ya akhirnya kayak udah jadi beli deh, mending yang tadi ya, udah pernah nyobain juga yang kebabnya. Tapi sih penasaran, jadi next time kalau aku ke situ lagi juga aku mau beli kesini deh. Sesalahin sih teman-teman kesini sih nyobain yang katanya enak banget, tapi aku belum pernah nyoba karena ngantri. Dan kalau misalnya mau sabar ya sebenarnya bisa aja, cuma aku udahlah, udah malam juga. Nah ini aku bilang tadi, di sana tuh banyak banget pengamen, tapi pengamennya pengamen apa ya, bermodal gitu loh. Banyak banget yang pakai alat musik dan lengkap gitu, dan itu juga sesuai genre. Nah ini genre dangdutan gitu loh, yang kayak orang-orang tua gitu. Aku juga kayak lagu dangdut tuh kedengeran di Malaysia tuh kayak aneh, tapi kayak ternyata orang pada mendengarkan dengan baik. Tapi kan tahu sendiri kan, Malaysia sama Indonesia itu mungkin satu rumpun, jadi semua apa namanya genre musik dangdut masuk ke telinga mereka ya. Dan lagu-lagu itu sama dengan lagu-lagu yang di Indonesia gitu. Aku pikir ya not bad lah kalau untuk pergi ke Malaysia gitu, untuk yang first time gitu.
Nah kemudian aku coba untuk daerah explore lagi, di daerah itu ternyata ada kayak thrifting sepatu, yang sepatu-sepatu ini sepatu ori coy, dan ternyata murah. Tapi aku kenapa nggak beli, karena aku bilang aku nggak untuk belanja ya, dan aku nggak punya bagasi kalau pergi kemana-mana soal traveling kayak gini, nggak punya bagasi. Jadi aku ya cukup begitu aja lah, nonton. Dan sebelum pulang ke hotel biasanya aku tuh kayak ya udahlah, cari-cari kuliner aja, food street gitu. Dan ternyata di sini ada tempat namanya Alor Street. Nah di Alor Street itu semua makanan itu banyak banget. Ada yang apapun itu adalah gitu, mau dari Thailand, mau dari Malaysia, mau dari Indonesia, mau dari apapun itu ada. Dan itu ya tergantung pilih teman-teman mau makan apa gitu ya. Terus kayak ya hati-hati juga, kadang di situ kan banyak banget rame dan banyak makanan-makanan yang no halal, jadi ya harus tinggal pilih satu yang ada tulisan halalnya, atau mungkin kayak makanan-makanan yang islami gitu, atau yang Melayu gitu, is okay. Tapi itu ramai banget guys, jadi semua makanan ada di situ. Sampai aku juga bingung mau makan apa gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak di Malioboro ya, tapi yang khusus makanan gitu. Dan di situ juga banyak banget yang nawarin outdoor, ada yang juga indoor gitu. Jadi tergantung teman-teman mau makan yang gimana gitu. Dan yang saya ini adalah di situ kayak agak Chinese gitu sih ya untuk propertinya. Jadi kayak rame, banyak lampu-lampunya. Dan aku coba kemarin minum kayak beli apa namanya kayak markisa, tapi apa ya lupa aku namanya, buah apa gitu, tapi asem tapi enak sih karena original. Nah ini salah satu makanan-makanan yang di Alor Street ya. Di situ fresh juga sih, banyak banget makanan-makanan seafood, kemudian makanan manis, dessert, kemudian makanan berat juga banyak gitu.